Di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada bisa tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu. Jam berapa? No comment. Saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi. Ini kondisi terkini saat ini ya di depan gedung DPR RI, guys. Ini aksi masyarakat. Yo, Bang Stay People. Mereka bagikan bersama Nyonya dan Mamang, Abu Pudar dan juga si Abu yang lagi banyak mengalah. Dua tapi makak in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Si Abu lagi banyak mengalah ya. Iya, karena ini lagi sama sensitif karena lagi hamidun. Ngalah sama ya. Bumil. Tolonglah. Yo, Ya. today ini ada idola santuy people nih, Samsudin, yang katanya dijemput paksa pihak kepolisian karena setelah terbukti dia adalah dalang di balik apa ya, bisa dibilang ajaran sesat yang katanya boleh bertukar pasangan asal mau sama mau gitu. Semprul banget, semprul. Juga ada update info yang kemarin ini rame soal demo 1 Maret. Nanti kita lihat kayak gimana sih kondisi lapangannya. Pertama meluncur dulu. Just. Ya. Ya. Pertama kita buka ini nih, semalam tuh fresh from di open banget ya. Samsudin dijemput paksa, terus diperiksa terkait konten viralnya soal pengajian yang boleh tukar pasangan. Samsudin sempat sorry di sini kita nggak mau pakai nama Gus Samsudin karena buat dapat predikat nama Gus tuh terlalu wadidau buat Samsudin ini ya. Nah, si Samsudin ini padahal sempat klarifikasi, yang mungkin dia berpikir dengan klarifikasi itu kayak dia udah clear, ternyata mungkin ada pihak-pihak yang melaporkan, yang akhirnya dijemput paksa nih. Oke. Kita lihat videonya, kita geser. Play. Siap. Oke, siap. Ini saat dijemput paksa ya. Siap. Jangan pada. Siap. Pak Samsudin diperiksa jam berapa? No comment. Siap. Kayaknya udah kayak seleb no comment ya. No comment. Dia nggak mau memberitahu pemeriksaannya dibahas seputar apa, ditanya tentang apa. Tapi untungnya ada pihak kepolisian yang buka suara. Di next slide-nya nih. Just. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Ditunggu ya, sekarang kan masih dalam proses pendalaman ini ya. Sekarang masih didalami, dan nanti kalau sudah ada perkembangan lebih lanjut terkait dengan pasal yang disangkakan, kemudian. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini barang bukti yang disita dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Yang jelas hari ini kasusnya sudah diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Ya, ada sekitar 3 orang ya yang dilakukan pemeriksaan, tapi masih dalam proses pendalaman semua. Dan 3 orang ini membuat konten pengambil video atau ya, di antara orang yang membuat atau merekam ya, yang merekam konten video itu. Barang bukti yang disita dan. Jadi Samsudin ini kalau aku tengok-tengok ya, after dia masalah dengan pesulap merah, kan di situ ada pergeseran pergeseran duel. Yang awalnya pesulap merah dengan Samsudin terus bergeser jadi pesulap merah dengan Gus Besi kan. Yes. Nah, si Samsudin di sini mungkin dia merasa clear nih, oh aman nih. Jadi yang aku lihat kayak makin bertingkah.
Yang kemarin-kemarin yang kayak duel segala macem, yang kayak mainan perang-perangan gitu ujung-ujungnya. Nah, yang lebih parahnya itu klimaksnya adalah saat dia bikin konten pengajian boleh bertukar pasangan. Di situ dijelaskan di dialog narasinya. Bahkan digambarkan ada beberapa pengikutnya yang kayak mengiyakan, oke setuju dengan sistem seperti ini. Nah, viral, rame. Ini kita meluncur aja nih. Cus. Ninyo, Ya. viralnya 4 hari yang lalu ini nih suasana shotnya. Yang di kontennya? Iya, yang di kontennya ini yang akhirnya dipermasalahkan. Boleh Oke. tukeran pasangan, yang penting suka sama suka gitu. Tidak apa ya, tidak harus terikat dengan pernikahan segala macam. Pokoknya udah mulai ngawur lah. Ini mah yang setuju pasti Haji Mumpung ini mah. Iya, tapi kita lihat dulu videonya. Play. Boleh di sini. Itu siapa namanya? Sini. Di sini bebas ya, ngaji siapa aja juga boleh gitu. Dari aturan kita juga gitu, bisa sama misalnya lain jenis juga bisa di sini gitu ya. Bisa dibebaskan gitu. Kalau misalnya biarkan kita, kalau misalnya senang pada senang, biarpun bukan suami istri, bebas. Suka sama suka ya. Jadi suka sama suka gitu. Ya terserah, kalau misalnya kita kayak suka namanya suami istri, kayak suami istri itu pergaulannya gitu misalnya, di sini dibebaskan. Kita ini dibebaskan. Masalah ada misalnya tukar pasangan pun boleh di sini, yang penting Suka sama suka itu intinya. Makanya di agama yang lain nggak ada itu yang sama begitu. suaminya. Ya itulah. Janda. Kok boleh Kiai? Kan belum menikah. Jadi sih Pasangan gimana ya? Tuker-tuker. kebebasan di sini gitu. Boleh tuker-tukeran. Boleh di sini. Oh. Pasangan tuker-tukeran. Kalau si ceweknya suka, Gitu. Ya udah, sama-sama suka ya udah langsung aja. Sama siapa aja boleh. Boleh. Yang penting kita sama-sama tuker-tukeran pasangan. Pasangan intinya seperti itu. Makanya kalau tidak ada mau paksaan sama gitu. Ini kalau mau silakan. ini sama ini. Itu. Ini tuker-tukeran. Ya boleh. Sekarang juga Ini tuh boleh. Samsudi nih ceritanya nyaman. Berapa tahun jadi yang ada kiai? Berarti kalau ngaji di sini boleh. Istrinya ganti-gantian. Ya sama seperti itu. Yang penting sama-sama suka aja. Boleh di sini. Nah, jadi ceritanya kita lihat ke next videonya dulu deh. Cus. Ceki wow. Play. Udah sah. Udah dapat restu dari saya kalau namanya. Udah silakan. Udah halal lutuliah. Bahkan langsung silakan halal gitu. Boleh pilih Gitu. siapa aja boleh. Ada adegan yang menurut tidak senonoh tuh, megang-megang terus dia ngeliat Iya, gitu kan, iya, kayak apa gitu, tolonglah. Oh silakan udah. Kalau misalnya halal. Insya Allah, jangan takut di situ. Dijamin. Nanti saksinya saya ya, gitu. Udah, pokoknya pengikut saya sebelum itu misalnya dapat bayi ini saya duluan ya. Nanti di sananya saya yang tanggung jawab. Pokoknya semuanya dijamin masuk surga. Kalau mengikuti saya ini. Nanti kalau punya anak ditanggung kan ya. Semuanya, pokoknya keluarga kita kalau bisa semuanya dari orang tua semuanya kita masukin semua. Supaya kita untuk memperkuat. Ini nikahnya gak pakai syarat rukun gitu. Saya yang gitu ada cukup. Walinya siapa wali? Disusu, makanya di agama yang lain itu nggak ada ya. Gak pakai wali. Nggak usah. Taksi. Enggak. Mudah aja ya. Suka sama suka gitu. Nah, yang penting suka ikhlas tadi. Udah suka silakan aja. Udah. Ngomong apa kambing-kambing? Bukan, saya punya kambing di rumah bagus. Iya. Kita sih Jangan-jangan mati juga dia mau nipu kali. Enggak. Mantap Kiai. Lanjut Kiai. Ya Allah. Lanjut Kiai. Boleh kalau misalnya kamu senang itu silakan. Itu ada adegan sama suka. raba-rabanya gitu. Kayaknya pada suka ya. Itulah makanya boleh dicari. Kita kalau misalnya kita ngedengar dari sana kemari gitu ya, nggak ada apa kayak kita ini peraturannya kayak gini. Dibebasin semuanya, makanya kalau misalnya ngaji ke sini jangan sampai istilahnya nggak nyesal, jangan nyesal gitu. Ada jaminannya, ada tunjangannya, segala-galanya.
Semua dijamin sama Kiai Kanjeng. Dunia akhirat saya yang jamin. Gila ya. Kalau ada saudara mau kesini, mau Boleh. Boleh ajak aja. Kalau perlu ya bawa semuanya. Buat justru situ misalnya punya adik pengen di sama dia silakan. Situ juga sama lakinya adik gitu boleh gitu. Silakan aja udah. Nah ini buat contoh ya, buat santri-santriku sekalian. Jadi kalau misalnya situ mau berumah tangga, pengen misalnya kayak begini, tinggal bawa perempuannya, udah. Nggak usah bertele-tele ya Pak Kiai. Saya nikahkan saya di sini di depan saya. Nggak perlu saksi segala macam orang tua, nggak usah. Itu kebebasan di sini gitu. Oke, silakan. Adek, kalau memang sama sekali nggak masuk kamar. Berarti syairnya seperti ini memang Yai. Betul. Itu sekali di sini. Ajaran dari saya, dari leluhur saya dari sebenarnya. Dari Allah Subhanahu wa Bukannya Ta'ala. leluhurnya, bukannya dari Gusti Allah Pak, ini Nabi itu. Ada lagi kalau saya ini dari kanjeng Nabi, ada lagi kanjeng Nabinya. Gitu. Oh. Ada yang lebih Kira ya. dijamin. Dijamin. Gitu. Kalau misalnya punya anak gitu, pengen masuk ke sini juga boleh. Gitu, masuk ke sini lagi pengikut saya, udah langsung nanti saya akan juga gitu. Nah, gitu boleh. Kalau bisa terlalu bagus itu. Lagian enak di sini mah digaji masuk di sini juga. Tuh, sampai ada adegan cium keningnya. Edin. Peluk-pelukan. Kayaknya Ini mau benar boleh. ya Bebas di sini makanya. Ditonton pun misalnya kalau misalnya mau praktekkan di sini Nggak apa-apa silakan. juga. Biar bebas. Boleh makanya. ditonton katanya praktek Ya, mengkerutnya. itu. Iya gitu. Tapi Nyo, kata beberapa yang komen, aku nggak tahu pendukungnya atau kayak gimana. Sebenarnya fullnya itu si Samsudin tuh act-nya menggerebek tempat ini gitu. Melarang segala macam. Cuman yang viralnya part ininya gitu. Iya. Nah tapi klarifikasinya tuh aneh si Samsudin tuh. Nih kita meluncur ke klarifikasinya dulu sebelum bahas detail. Cus. Nih Nyo, klarifikasinya setelah konten ini viral ya, ada caption dari Lambe, konten diduga ajaran sesat yang boleh tukar pasangan ternyata cuma untuk naikkan subscriber. Coba tolonglah nih dari Samsudin klarifikasinya. Ceki. Play. Dan saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa video saya itu hanya entertain, hanya hiburan untuk film, begitu aja lah, untuk konten gitu, untuk konten YouTube. Film gitu. apa? Saya juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Saya tidak sakti, tadi saya tidak hebat. Yang sakti, yang hebat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya katakan kalau video saya itu hanya settingan. Video saya itu hanya settingan, hanya hiburan, itu tidak beneran. Jadi saya membuat video itu hanya supaya seperti itu. Ya, orang itu tidak sampai masuk ke ajaran sesat. Oh, berarti ajaran-ajaran yang menyimpang, yang mengizinkan orang lain, seumpamanya punya istri, terus boleh bergantian dengan yang lainnya, itu sesat. Dan itu dilarang oleh agama. Saya hanya memberikan sebuah edukasi bahwa itu adalah ajaran sesat, itu ajaran yang tidak baik. Tapi ada orang-orang yang memotong video saya dan malah menuduh itu ajaran saya atau ajaran di pondok saya. Sekali lagi saya sampaikan ke masyarakat luas bahwa semua video saya hanya settingan, video saya hanya hiburan.
untuk menghibur dan memberikan edukasi ke masyarakat. Itu saja yang mau saya sampaikan. Masyarakat luas bahwa biasanya konten edukasi kayak misalkan contohnya di konten-konten yang azab deh di Indosiar, di depannya tuh akan dikasih disclaimer dulu, konten ini fiktif, bertujuan untuk bla bla bla, tidak gitu ya. Terus kan memang historikalnya Indosiar pembuat konten seperti itu. Betul. Iya nggak? Bahkan menurutku Indosiar aja nggak berani bikin kayak begini. Iya. Kalau dia kan historikalnya apa? Historikalnya kan dia mengklaim, mempredikat dirinya adalah seorang Gus, ya, gitu. Seorang Gus yang buka pondok untuk pengobatan segala macam. Ya mungkin dia agak gede kepala saat kemarin sempat ada kasus dan akhirnya lolos. Yang katanya salah pengobatan atau kayak gimana sampai menyebabkan korbannya meninggal gitu. Yang itu yang dia tidak mengklaim dia sebagai konten kreator yang bikin konten-konten edukasi lah anggapannya ya. Kata ya, dia kan. Drama-drama edukasi gitu. Dia ngasih taunya setelah viral, selalu kayak gitu. Selalu flow-nya tuh kasih tahu setelah viral. Jadi yang aku tangkap mungkin dia kayak memanfaatkan minimnya literasi pengikut dia gitu, yang tidak tahu selama ini tuh dia kena kasus apa gitu. Karena kalau kita lihat yang nge-follow yang ngerameinnya kan pesulap merah. Paling berapa 1 juta 2 juta sih, itu pun yang memang update dengan kondisinya. Yang tidak update kan di daerah-daerah gitu. Taunya dia sebagai Gus gitu. Oh jadi bisa jadi dia klarifikasi itu hanya untuk menenangkan para yang netizen yang yang pro ke pesulap merah pada saat itu gitu ya. Iya gitu. Jadi dia tidak ngelurusin kayak pondoknya masih tetap dibuka gitu. Yang aku tangkap mungkin ini lebih ke kayak gambling ya. Kalau ngeliat kayak gini gamblingnya tuh kayak ya kalau ada yang percaya ya oke, boleh nih gue dapat keuntungan gitu. Kalau nggak ada ya udah gue cuman konten gitu, dan naikin subscriber, naikin view. Begitu diserang dia bilang cuman konten, cuman edukasi gitu. Masalahnya gimana ya? Ya masalahnya kan dia bilang dia Gus gitu ya. Dan orang-orang juga taunya Gus Samsudin gitu. Terus bikin konten kayak gitu jadinya kayak kontradiksi gak sih? Iya, kalau nggak di awal kontennya langsung diklaim aja ini settingan, ini segala macam bertujuan untuk edukasi. Jangan setelah viral, setelah disikat sama netizen baru ngaku ya ini settingan, ini segala macam. Maksudku kalau misalkan netizen tidak ngegulung mereka, nggak dirujak nih, ya udah dia menikmati gitu asumsi-asumsi orang yang minim literasi yang menganggap ini beneran gitu, dia menikmati gitu. Iya. Makanya hoblo nih kita kasih komentar dari Marcel nih meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Respon dari Marcel, ceki wow. Play. Orang, tapi nggak tahu yang diserang siapa. Aku belum tahu siapa saya. Video saya itu adalah edukasi untuk masyarakat, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan, tidak beneran, semuanya hanya hiburan, semuanya hanya settingan. Din, dibilangin dari dulu pas gua grebek disuruh jujur ogah, disuruh jujur malah memfitnah pesulap merah dengan tudingan-tudingan iri dengki lah, tudingan gua seolah-olah memfitnah dia. Allahu Akbar. Dan sekarang udah ke pojok baru dia mengakui. Dan gue berharap untuk MUI Pusat, Kementerian Agama, Mabes Polri, semua harus bergerak agar tidak muncul lagi para pendusta berkedok agama yang mencemarkan nama baik Islam ataupun menggunakan kedok agama hanya untuk kepentingan mencari viewers atau ketenaran ataupun mencari keuntungan pribadi. Ini udah kelewatan banget. Jadi gue harap ini harus diusut tuntas dan diberi efek jera. Nah, setuju. Setuju, gila ya 2 tahun ya Marcel ya kurang lebih yang akhirnya kena batunya juga si Samsudin. Karena historikalnya jejak digitalnya ada. Pada saat digerebek Marcel tidak mengakui. Begitu sekarang kena baru ngaku ini settingan. Kemarin-kemarin kemana gitu. Kan berarti dia memang apa ya,
karena kepepet aja nih ke pojok nih, makanya ngaku nih. Sebelumnya dia nggak ada. Yang harusnya kalau memang dari awal lu tahu ini settingan, ada edukasi, disclaimer di awal. Dan jangan mengklaim diri sebagai pengobat, punya pondok, ahli agama segala macam gitu. Karena pandangan masyarakat akan beda gitu. Yes. Dan waktu itu juga kan yang waktu 2 tahun lalu itu ya. Kan udah di demo suruh tutup juga kan itu apa padepokannya ya bilangnya dulu kan. Iya, dan setelah beberapa bulan demo itu buka lagi. Yang akhirnya kan sempat ada kejadian tuh pasiennya meninggal yang berapa hari di toilet itu, ibu-ibu kalau nggak salah tuh yang sampai telepon anaknya. Dan itu senyap aja gitu, tidak rame gitu. Dan abis itu ya buka lagi dan dia terus berkonten ria gitu dengan menjual agama tanpa ada disclaimer bahwa ini settingan, tujuannya untuk edukasi gitu. Yang ilmu-ilmu wah begitu. Yang ada pusaka lah gitu-gitu kan. Jadi si penontonnya atau dibilang pengikutnya yang tidak terinformasi bahwa ini sempat dipermasalahkan loh masalah kebenarannya gitu. Itu mereka nggak tahu, mereka taunya oh ini Gus punya kesaktian gitu. Bisa ngobatin bisa gitu ngobatin. Dan ada ajaran pengajian baru yang katanya lokasi tempat tag videonya itu di pondoknya dia gitu. Boleh itu dan dijanjikan surga segala macem. Iya. Ya aku sih worst case-nya sih takutnya ya mikirnya ya aku ya. Ada yang percaya dan mau mengikuti seperti itu dan akhirnya si Gus itu mendapat keuntungan dalam artian ya dia tinggal mirih istri pengikutnya. Kalau dari point of view istrinya mungkin ngelihat wah si Samsudin ini adalah junjungan nih, masa nggak mau gitu kan. Apalagi yang tadi katanya janjikan surga dunia akhirat segala macam gitu. Yang akhirnya dia nipu, dia dapat keuntungan. Tapi untungnya keburu dirujak sama netizen, viral. Yang akhirnya dia klarifikasi dan aku pun mikirnya ini klarifikasinya nih nggak banyak beredar loh. Nyarinya cukup lumayan agak susah gitu. Ya aku mikirnya apakah nyampe ke pengikut-pengikutnya klarifikasi dia mengakui ini. Tapi untungnya Pak Polisi cepet set dan dia juga polisi tadi kan sempat bilang kalau ini pelin-pelan, bilang lokasinya di A terus lokasinya di B. Kan dari penjelasan yang pelin-pelan aja ada usaha dia untuk menutupi ya. Tidak kooperatif gitu. Udin, sumpah yang kayak begini yang mencoreng nih. Dia memanfaatkan minimnya literasi para pengikutnya dia gitu. Tolonglah Udin. Jadi udah gak pantas lah dipanggil Gus lagi lah ya. Iya. Tadi aja Pak Polisi bilangnya Samsudin gitu. Gak mencerminkan. Soalnya dia satu sisi nih ke pengikutnya dia ngeklaim dia sebagai Gus. Ke penontonnya dia ngeklaim sebagai konten kreator. Mana historical lu sebagai konten kreator? Konten seperti apa? Kalau reality show ya di depannya disclaimer bilang itu jangan aduh sulit nih ini emang kalau culat parah sih ngambil ranah abu-abu dia parah sih. Kalaupun dia mau apa ya waktu itu kan sempat 2 tahun yang lalu dia tuh sempat viral yang kayak komedinya gitu kan. Oh tenan aku wedi yang gitu tuh kayak apa ya nggak ada korelasinya sama konten yang lagi viral ini kan. Jauh beda gitu. Jadi nggak bisa dibenarkan kalau itu bilang konten sih. Itu konten kreator yang seperti apa, genre lu apa? Dan kalau memang jadi konten kreator ya udah tutup, nggak usah buka praktek pondok, praktek pengobatan, penyembuhan segala macem gitu. Iya, saya bukan Gus gitu, saya konten kreator. Saya bukan pengobat gitu. Saya Samsudin. Pusing aku Samsudin itu tolonglah. Masalah yang tidak terinformasi nih, tidak terliterasi nih, ngelihat oh iya bener enak ya, yuk kita mau nggak? Iya bisa begini, bisa begitu, bisa begini dapat surga lagi. Anggapannya bisa bebas tapi masuk surga gitu kan? Tolonglah, pusing aku nyonya. Udin. Coba kita kasih nextnya. Ninyo. Ini respon Marcel lagi soal tidak setuju kalau Udin mengatasnamakan ini edukasi ini. Ceki wow. Play. Jadi penistaan saya pun sebagai muslim ya, saya juga kenapa tegas banget dari dulu membongkar konten-konten berkedok agama. Ini karena mereka ini mencemarkan nama baik Islam. Banyak banget mereka bikin seolah-olah ajaran ini menyimpang, terus mereka samperin pura-puranya adu tenaga dalam. Padahal yang mereka itu menyimpang gitu. Itu adu tenaga dalam gitu itu menyimpang gitu. Jadi mereka berdalihnya edukasi.
tapi edukasi dari sisi mananya? Yang mereka contohkan aja itu palsu gitu. Jadi bukan edukasi, ini lebih ke pembodohan. Dan sesuai yang tadi dibilang juga, saya baca berita artikel MUI menyatakan juga kan itu udah penistaan agama, MUI Blitar ya. Saya baca beritanya gitu. Ya sampai saat ini si Udin selesai kan kalau kita ketahui. Nah, sedangkan kalau yang dulu kan kasusnya sampai ditangkap gimana nih? Nah itu, maka dari itu saya menyampaikan ke MUI, ke Mabes Polri, MUI Pusat ya, boleh nih tolong ditindaklanjuti lagi si kasusnya Udin. Karena dulu Idris aja, Gus Idris official bikin konten hoax seperti itu, membuat kegaduhan, bisa dipenjara tuh 3 bulan gitu. Kok Samsudin ini ada apa di baliknya? Kok nggak bisa dipenjara-penjara dari dulu nih gitu. Dari kasus yang saya laporin hoax, tapi kan karena saya bukan korban jadi nggak bisa gitu, harus korban. Apakah harus memang muncul korban dulu baru bisa dilaporkan? Apakah di Indonesia nggak bisa nih untuk mencegah gitu? Saya juga nggak ngerti itu soal hukum kan soalnya kan. Tapi ini dia udah diperiksa ya Kak, kayaknya hari. Iya, dengar-dengar kayak gitu ya. Soal yang tukeran pasangan ini. Iya, dengar-dengar gitu ya. Mau gimana pun dia bilangnya edukasi kok malah dihapus videonya. Ya, kalau edukasi kan ya kayak ilmu merah dong. Edukasi dari dulu sampai sekarang ilmu merah nggak ada yang ngapus video sama sekali, kecuali di take down sama YouTube. Kalau di take down itu gara-gara ngajarin ilmu kebal biasanya tuh, nampilin darah gitu. Itu YouTube menilai itu mengajarkan hal berbahaya. Tapi kalau untuk edukasi saya, ya beneran edukasi secara jujur, makanya nggak ada yang dihapus. Nah, kalau emang itu edukasi, sesuai yang omongan Udin, kok dihapus videonya? Kan sesimpel itu gitu. Iya kan? Maka dari itu ya udah, itu pembodohan publik gitu, dari dulu. Ya, Marcel tuh keke daripada saat 2 tahun lalu tuh pengen melaporkan, tapi balik lagi kepentok dengan harus korban yang melaporkan. Padahal dari si Marcel yang aku tangkap dia tuh pengen preventif nih, daripada keburu jatuh korban. Iya, ditindak iya. aja nih gitu kan secara logik kelihatan ini ngawur gitu kan. Iya benar-benar. Yang akhirnya sekarang nih keceleknya si Samsudin masuknya termasuk menurutku ya kayak penistaan gitu. Yang akhirnya mungkin sudah diproses sama gaduh banget kan masyarakat di TikTok itu kan gaduh banget gitu. Iya. Apaan sih ada ajaran kayak gini, ya semoga diproses gitu. Tapi aku masuk akal juga sih kalau misalnya apakah harus ada korban dulu baru bisa dilaporkan gitu. Itu iya masuk akal juga menurut aku ya. Karena masa iya harus nunggu ada korban dulu sih baru ditindak gitu. Iya kan maksudnya yang aku bilang tadi preventif. Marcel pengennya preventif gitu, cuman tidak bisa kalau untuk melaporkan. Iya. Gitulah. Udin pusing Udin. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih setiap ada ada Gus Samsudin, ada Samsudin pesulap merah nongol gitu kan? Ya karena dulu dia udah ngomong nih, cuman nggak diproses, makanya dia nebelin lagi dan pasti kayak para wartawan itu pasti nanya ke pesulap merah juga gitu. Betul. Yang kemarin bermasalah sama lu udah diprosesnya sama polisi gimana iya, gitu. Karena kan sedikit banyak kan terbongkarnya, dikenalnya Udin itu ya gara-gara pesulap merah yang berusaha untuk membongkar kedok. Ini nggak bener nih gitu, ini penipuan, pembodohan publik nih gitu. Emang kurang ngajar si Udin. Tolonglah. Coba yuk kita kasih nextnya. Just. Ayo fokus, jangan mengulangi statementku. Nih ya, untuk status, bagaimana kan status Samsudin dan kawan-kawannya gitu yang habis dilakukan pemeriksaan gitu kan, sama kenapa diambil upaya penjemputan paksa sih? Nah ini ada ya, info dari pihak kepolisian. Ciki wow. Play. Masih saksi semua, termasuk Samsudin juga masih saksi ya kan, semua sekarang ini masih saksi semua. Ya. Sekitar jam 4 tadi ya, kalau laporan dari jam 5. Jam 5 itu dijemput di sana atau? Jadi begini, saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, cukup ya? Status apa nih? Saksi atau masih saksi sekarang, masih saksi ya. Cukup ya? Cukup ya? Iya. Nanti akan diupdate apakah naik jadi tersangka atau udah lolos gitu. Iya, karena kan ya balik lagi semua pasti awalnya saksi dulu gitu kan. Iya. Cuman ini kan tindakan preventif pihak kepolisian ya. Mungkin ada informasi dari intelijen setempat bahwa ada indikasi untuk melarikan diri sehingga akhirnya Samsudin dijemput paksa. Nah, dengan dia berdalih edukasi, videonya dihapus, ada indikasi melarikan diri, itu aja kan udah aneh. Iya. Enggak. Lu kan dengan gue pengen mengedukasi nih, edukasi kan membeli pembelajaran gitu kan, itu kan baik ya. Iya.
kenapa harus ada indikasi melarikan diri sampai akhirnya dijemput paksa? Iya. Kenapa videonya di take down gitu? Yes. Bener kata Marcel, Betul. ini memang ini way outnya dia aja gitu, way outnya Samsudin ketika ini ramai dan banyak ditentang. Nah dia punya jalan keluar dalam artian berdalih untuk edukasi, entertainment gitu kan. Kalau menghibur, mana menghiburnya? Kalau misalnya nggak rame terus nggak ada yang komplain, ya mungkin dia nggak akan ada ngomong apa-apa tuh gitu kan. Bakal lanjut kontennya dia tuh pasti. Di ranah abu-abu. Kalaupun ada yang percaya datang gitu kan, dia akan menikmati aja kepolosan orang-orang yang minim literasi yang percaya sama dia. Ini Gus, ini istri saya mau bertukar pasangan gitu. Oh baik, udah akan dijamin dapat sesat. Iya, itu dia. Masuknya sekte nggak sih ini emang? Nggak tahu, aku nggak ngerti. Ya? Pokoknya ini sesat. Udin, sumpah Udin. Kita kasih nextnya Nyo. Cus. Nih Nyo. Ya. Yang kemarin ramai soal ajakan untuk turun ke jalan demo di depan DPR di tanggal 1 Maret gitu kan. Ini ada beberapa video situasi terkini ya kondisi demo. Kita bergeser dari Udin ke kondisi demo 1 Maret nih ya. Ceki wow. Play. Wes, gimana bro? Ini dekat ya? Tinggal jalan kaki. Oke, buat sahabat Tribun TV, ini kondisi terkini saat ini ya di depan gedung DPR RI guys. Ini aksi masyarakat dan ada 3 tuntutan di sini ya, kayak masukkan Jokowi, terus ada hak angket, sama batalkan hasil pemilu gitu. Sorry dipotong. Tuntutannya sih masih sama, ini dari wartawan yang meliput ya. Tuntutannya masih sama, tetap 3, pemakzulan Pak Jokowi untuk dilakukannya hak angket sama mendiskualifikasikan 02 gitu kan dengan cara membatalkan hasil pemilu sebelumnya. Cuman kemarin aku sempat waduh gimana nih, jalanan pasti kusut nih karena kan di undangannya si Bapak itu bilang kan turun jutaan segala macam. Tapi tadi kalau kita perhatiin itu di belakangnya itu jalan raya masih bisa lewat gitu. Iya. Jadi kan kalau yang nggak tahu ya mungkin ini jalan di sekitaran DPR tuh ada kayak area sebelum ke gerbang tuh. Nah kalau kita lihat nih jalan masih dibuka, berarti kan si jumlah pendemonya nggak sampai merapat ke jalan, di areanya pun masih cukup. Jadi untuk dari video ini ya di update jam 11 siang tadi sih kalau ngeliat video ini memang menyebutkan nggak terlalu banyak yang turun gitu. Iya. Karena aku mikirnya kalau kebanyakan yang turun itu jalan tuh otomatis akan ditutup. Mana Jumat lagi kondisinya kan. Yes. Pasti kusut kemana-mana, tapi ternyata tidak terlalu banyak gitu. Iya. Mungkin masih lanjut lagi. Tuntutan di sini ya, kayak masukkan Jokowi, terus ada hak angket, sama batalkan hasil pemilu gitu. Di kondisi terkini saat ini kita sambil lihat-lihat guys. Jalan masih bisa. Dan menurut informasi yang saya terima ini bergelombang terus guys sampai sore ya. Jadi demo ini dari beberapa aliansi lah ya. Ini banyak banget. Belum pada datang jam 11 ini update-nya belum pada datang. Jadi tadi kan wartawannya bilang menurut informasi ini akan bergelombang terus gitu. Belum pada datang. Iya, terus kan hari Jumat kan? Iya. Kan pasti sholat Jumat dulu dong, baru nanti lanjut lagi gitu. Ada beberapa shot nggak tahu aku nge-save nggak ya, yang akhirnya melakukan sholat Jumat di sini gitu, dengan udah datang gitu, udah datang gitu. Teman-teman yang sedang berjalanan, suasananya seperti ini. Jualan 5.000 penanganan. Selamat siang semua pada peserta. Mantap. Ini mantap ini mantap. Ini mantap. Perubahan ini perubahan. Tapi kita tetap semangat. Kita tetap tegar untuk menghadapi keadaan negara kita.
Mudah-mudahan pada siang hari ini kita tetap semangat dan berjuang untuk perubahan negeri yang lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita membaca sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat ini negeri ini menjadi aman, sentosa dan juga menjadi negara baldatun thayyibatun walaupun kabur. Tapi Nyo, nggak tahu kenapa siang ini tuh panasnya panas, panas panasnya pol, tolong. Nah, tapi sampai saat video ini di tag, aku belum menemukan tuh ada orasi dari ibu MVP yang katanya Ibu Tarwiyah dia. Padahal aku belum tahu nama aslinya siapa gitu. Yang jelas Ibu MVP masih belum ada orasinya. Padahal aku tunggu-tunggu apakah muncul lagi atau enggak. Tapi pertanyaannya seperti biasa kalau daripada netizen ya. Ada dari Mawan 1971. Orang-orang itu apa nggak kerja ya? Itu juga jadi pertanyaan loh. Karena dari beberapa hari setelah 14 Februari itu kan rutin tuh ya demo gitu. Kok bisa gitu? Maksudku ngambil cuti apa kayak gimana? Kok nggak kerja gitu? Seharian loh itu 10 sampai 5, 10 sampai 6 gitu jamnya tuh. Kenapa why? Apakah gitu? Aku tahu tuh artinya tuh kayaknya. Kita ke shot lain yuk. Cari shot lain meluncur. Nih Nyo, ini ada Doni Imam ya, yang record live nih. Jadi saat ini jam 16.19 ya saat video ini di tag ya, masih kondisinya masih live, masih demo di sana. Kita lihat kayak gimana ceki wow. Play. Apakah kita ingin merusak daripada demokrasi? Dan hari ini kita berdiri dan masih tegak untuk bisa. Demokrasi harus betul-betul kita jaga. Demokrasi harus betul-betul kita lawan. Hari ini pemilu sudah selesai. Apakah kita semua setuju dan menghormati hasil daripada KPU dan Bawaslu? Setuju semuanya kita menghormati hasil dari KPU Bawaslu? Itulah mahasiswa. Ini mahasiswa. Iya. Jadi sorry di pause dulu ya. Jadi seperti demo-demo kemarin ini ada gelombang kedua. Aku ngeliat tadi kan wah jalanan ditutup nih. Karena udah masuk ke pinggir lagi kan batasan terus tol dalam kota kan. Jalannya ditutup berarti masa udah banyak. Ternyata ada dua masa nih. Yang pertama itu yang tadi menuntut 3 tuntutan tadi. Yang kedua ini yang sedang berorasi adalah masa untuk udah stop demo. Udah nggak ada lagi 01, 02, 03. Pemilu udah selesai jadi satuin. Makanya tadi untuk menghargai gitu. Jadi ini disclaimer ya, ramenya karena ada dua masa yang sedang beradu orasi ibaratnya gitu ya. Selalu ya kemarin-kemarin gitu juga kan. Lanjut lagi. Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Terima kasih saudara-saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendirikan suasana malam ini, kawan-kawan mahasiswa kita perlawanan lagi yuk. Biarkan orang yang berbicara tentang keburukan pemerintah ketahuilah apakah Sultan 02 udah pada pergi nih kayaknya nih. Orang lain maka sesungguhnya dirinya lah yang terbunuh. Banyak yang ketahan gak bisa masuk tuh 02 tuh. Iya tadi dari kreatornya ngasih tahu banyak yang ketahan nggak bisa masuk. Mungkin balik lagi akan ada dua elemen masyarakat di situ ya, satu menolak, yang satu mendukung seperti itu. Iya. Nah kan demo kayak gitu ya akhirnya kan membenturkan warga. Gitu loh, maksudku atasnya tuh ngomong udah gitu, jangan diem aja kayak lalala aku menikmati perpecahan ini gitu loh. Heran aku mah sampai gatal sumpah. Tolonglah ya. Diem baik ya yang
atasnya ya. Semoga besok nanti ada cuplikan-cuplikan video. Apalagi aku merindukan ibu MVP, ibu yang katanya Ibu Tarwiyah itu ya. Aku pengen tahu orasinya seperti apa kali ini nih di demo akbar yang katanya udah direncanakan akan datang jutaan. Aku nggak ngerti ya, mungkin ketahan di jalan akhirnya nggak bisa masuk atau kayak gimana. Bisa lihat sendiri kondisi live-nya masih ada space yang tidak begitu padat ya. Iya, dan kita lihat apakah kalau misalnya Ibu Tarwiyah muncul gitu kan, apakah suaranya sudah membaik atau apakah makin parah gitu. Iya, apakah akan menjadi MVP lagi? Dan yuk kita meluncur ke intermezzo dulunya, meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Kita buka intermezzo dengan Meng Ceki Wow. Play. Aduh. Ini tuh lagi di kandang ya kan ya? Iya. Tolong. Aku dibully katanya. Oyen gimana? Nggak salah apa-apa, main keplak-keplak aja sih Oyen, tolong lah. Langsung kayak tolong, aku mau keluar. Kita ke next intermezzonya. Cus. Nyo, ya. Mungkin ini target pesulap merah lagi nih ya, karena biar relate dengan pembahasan intermezzonya, memang kasih yang relate nih. Oke. Ini ada ilmu apa nggak ngerti, jambret lari terus balik lagi nggak ngerti. Tolong ceki Wow. Play. Oh, ditarik dulu. Rapat. Nah, itu Pak ya. Ini orang mau mencuri ngerampas tas Pak ya. Jadi nggak usah kita lari ya kan. Cukup saya tarik aja ya, ke sini kan kembali lagi ya gitu. Ini nggak usah kita lari keluar, nggak usah. Cukup kita tarik. Nah, di sini kita berikan lihat hati aja, ditarik. Nah, dia akan kembali lagi sini Pak. Nah, jadi nggak usah perlu ngejar ya. Ini orang yang mau ngerampas tas ya. Rampas tas, kita lagi santai, tas kita mau diambil ya kan, atau mau kesana mau kabur dia kan, yo kita tarik aja sini ya, tarik itu ya itu. Soal ini yang tingkatan murid full. Nah, contoh seperti itu Pak ya. Jadi fungsinya banyak ya kalau kita punya tingkatan yang sudah full. Nah, itu Pak ya. Jadi bedanya antara tingkat dasar sama yang tingkatan full berbeda ya, fungsinya tentunya lebih banyak, dan bukan ini aja, banyak Pak yang kita mau praktekkan ya Pak. Kita belum praktekkan saja seperti ini. Nangkapnya nggak usah kabur, mau jauh sana bisa kita tarik. Bocahnya aja nggak mau dengerinnya ya gitu. Tolonglah, ini kalau masih ada yang percaya sih, aduh. Kok bisa pas banget gitu lagi rekam terus langsung ada copet gitu. Dia udah prepare nanti ada copet nih, makanya direkam. Aduh, nggak ngerti lah aku sumpah. Dan ini tidak mengklaim bahwa ini settingan untuk pembelajaran, tidak. Iya. Kalau udah diramein dikasusin baru ngeklaim. Nah itu loh sebelnya tuh lu nggak disclaimer dari awal. Jadi dari awal tuh kayak gambling, ketipu syukur enggak ya udah cuman konten gitu. Iya. Ini kan si bapak yang pukul. Iya, yang itu ya. Nih kita kasih next lagi. Cus. Nih ceki wow. Play. Putar. Nah, seperti itu Pak ya. Ya, Bapak sesuai dengan jurusnya ya. Kalau jurus itu sesuai apa yang Bapak miliki, sesuai keinginan apa yang kita mau, ya itu dia. Bapak biar muter ya. Akan muter dia. Dia muter terus sampai besok pun kalau Bapak belum sembuh kan muter gini Pak. Muter. Namanya jurus ucap nyata yaitu muter. Ya, suruh Bapak muter, dia muter. Dia mau mukul Bapak, mendolim Bapak, dia langsung muter. Ini kayaknya yang muter mirip sama yang nyopet tadi deh kayaknya ya. Orangnya dia juga. Iya. Nih ya. Aduh, anjir sumpah. Kalau si bapak yang katanya guru itu punya jurus ucap nyata, ngapain orang mau mukul bilang muter? Lu bilang aja, uang ratusan triliun, yes gitu. Bayar dah tuh. Bangun dah tuh desa. Nggak ngerti aku. Sumpah kesel banget. Dan ini postingan terbaru dia loh gitu. Oh iya, 10 jam yang lalu ya. Captionnya tidak ada mendisklaimerkan bahwa ini settingan, nggak ada. Perguruan Sekar Jati Nur Aulia Bela Diri Sakti Karoma Sunan Kalijaga. Nggak ada loh. Nanti begitu kena diramein baru klarifikasi kalau ini settingan. Konten doang gitu ya ntar ya bilangnya. Pak, ini yang kayak gini-gini berkedok-kedok kayak gini nih target-target pesulap merah nih, heran aku, tolonglah. Nextnya Just. Yes. Last sebelum kita Super Thanks. Ini kita lihat British Hot Air yang sumbu pendek, ceki wow. Play. Oh lah.
Biasanya kan manja ya, BSH itu ya. Ya Allah. Ngam. Amazing. Tapi segala-galanya dia ya udah gitu aja ya. Lucu, tetap. Nggak yang ampe nyakar segala macem. Iya, kayak cuma gitu, nggak mau. Gitu. Tapi ini aja udah unik buat ukuran BSH ya. Iya. Bisa kan dia manja, baik. Ya mungkin karena keseringan dijailin sama babunya jadi begitu. Iya, tolonglah mau. Mau. Nanti beliin apanya ya? Mengnya dong. Ya, mau nanti ya, pelan-pelan. Kita ke Super Thanks Nyo. Luncur. Cus, Nyo. Yes. Super Thanks kali ini ada 3. Tiga. Ada 3. Yang pertama kita buka dari Ning. Hadir Nyomang dari Hong Kong. Udah lama gak komen nih, tapi selalu nyimak kok. Kirain kemana gitu, tidak lama komen. Untung masih nyimak. Nextnya disambut sama Anita Kristia. Numpang komen ya kak, apapun hasil akhirnya harus tetap diingat ya. Asas praduga tak bersalah yang mulai dilupakan dan menghormati prosesnya. Iya, nextnya Vice Fakeling ikutan komen ya. Menurut gue Tamara wajib diperiksa intensif. Gue malah duga mereka berdua setongkol ya. Kalau gue denger di wawancara wartawan yang bilang suaminya pernah KDRT dan lain-lain, kok kalau nggak salah ya itu ternyata video lama, video 2022 atau 2023 gitu. Maida Pratama dulu sempat menduga kalau si Yuda ini difitnah, tapi dari rekonstruksi susah nyari pembelaannya. Iya. Kucing tidak boleh dikasih telur dan susu sapi karena protein telur dan protein susu sapi bisa bikin lambung kucing bermasalah. Next ada dari Pisces yang katanya happy birthday to me dong Nyomang. Akhirnya 4 tahun penantian. Pisces ini lahirnya 29 Februari. Jadi umur berapa sekarang? Kita ikutnya ke 1 Maret. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dari Apu juga. Dari Apu. Wish you all. Iya. Nextnya dari ini pada ngucapin. Yes. Nextnya ada dari Saninata. Wah, keren sih Tamara, tingkat ketabahannya patut diacungi jempol. Tidak tampak kesedihan di wajah dia, malah kesannya angkuh sombong. Ketabahan Abu juga patut dipuji. Mengalah terus sama Apu, sabar ya Abu. Iya, punya tidur. Karena dia lagi hamidun, sensitif sama kucing jantan. Iya. Next ada dari Marsha, numpang lapar kakak kalau ibu normal pada umumnya lihat tersangka anaknya ya minimal kasihlah si tersangka tendangan maut di titiknya katanya, tolonglah. Sevindarti numpang lapak sekaligus mencurahkan emosi. Oke, antara ibu dan ayah kok yang kelihatan sedih itu cuma ayahnya saja ya. Dan yang membuat aku speechless itu adalah ada yang mendukung pelaku. Kalau menurutku seperti apapun orangnya tiba muncul. Sabar Stepi, bukan mendukung semua atau salah satu pelaku. Apapun kejahatannya pelaku harus menerima hukuman yang sesuai dengannya. BTW Abu kok nggak diajak juga Nyomang, nanti cemburu. Ada di belakang dia. Ada di tidur. Kemarin juga dia lagi lewat, ada kan kita gedein ya. Dia ngalah aja gitu. Iya, karena dia lagi hamil. Yuki Kuran, gue curiga kalau Tamara itu mastermind-nya dia gombalin tersangka supaya mau hilangin nyawa dan Haura Bintang, ya ampun itu tempat kita biasa renang ya. Perbandingan wajah sedih Mama Dante sama Mama Bintang beda banget ya. Iya beda banget. Kalau Manarum itu lihat pembunuh anaknya pasti dijambak, cakar, minimal ngomel, pasti ngereok ya. Iya ini kalau aku sih ya. BTW Mbak Tamara nama anaknya kita sama-sama Dante tapi anakku cewek katanya. Guys Takeban. Yang rombongan bawa spanduk itu jadi ingat kasus Jessica. Tiap sidang karyawan bapaknya Edi disuruh meramaikan katanya. Anita Anggra ini numpang lapak Kasani. Ya. Numpang lapak Kasani ngamuk di mana? Ngomel doang kayak seolah tuh orang maling mangga kita loh. Lo kalau ibu normal ngelihat anaknya ya meraung-raung. Iya sih. Ngamuk nyerang mau jambak, nampar tandangnya dia nyuri nyawa anakmu lo Bu. Walah emang tingkat tabah tiap orang beda-beda sih. Iya. Habis.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan-tisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya Nyodan, Mamang dan Abu yang lagi bobo dan Apu yang dedenya gerak-gerak nih di dalam. Dua tapi mangkak cabut dulu dan ciao.